حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala, qauluhu wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Firman Allah taala dalam ayat kursi, dan tidak menyusahkan bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi, la yukrisuhu wa la yusqiluhu wa la yu'jizu hifdzuhuma. Menjaga langit dan bumi itu tidak susah bagi Allah dan tidak berat dan tidak melemahkan Allah taala. Allah taala mudah, mampu mengerjakan itu semua dengan sangat mudahnya. Hifdzus samawati wal ard, yaitu menjaga langit dan bumi. Kenapa? Ini adalah makhluk kecil di sisi Allah taala. Bahkan nanti di hari kiamat apa itu? Allah taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih." Mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan, padahal nanti di hari kiamat itu bumi itu ada di dalam genggaman Allah, dan langit itu akan digulung atau dilipat di tangan kanannya, padahal itu 7 langit. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Abi Hurairah, dan juga hadis yang lebih ma'ruf lagi adalah hadis Ibni Mas'ud. Dan datang yang hampir sama dengan itu bil makna adalah dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Semuanya di Sahihain atau di salah satunya. Kalau Ibnu Mas'ud di Sahihain, yang apa itu? Allah taala meletakkan semua langit itu di 1 jari, kemudian semua bumi di 1 jari, kemudian seluruh pokok di 1 jari, kemudian seluruh perairan itu di 1 jari, dan seterusnya. Baik, apakah ini menunjukkan Allah Akbar? Berarti apa? Akbar menurut orang-orang Asy'ariyah. Apa mereka mampu memahami ayat dan hadis semacam ini? Akbar dari sisi apa semacam ini? Allah Maha Besar, dibandingkan dengan segalanya nggak ada apa-apanya segalanya itu. Bahkan Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih mengatakan, sesungguhnya langit dan bumi di tangan Allah itu bagaikan biji yang paling kecil di tangan salah seorang dari kalian. Apakah mereka akan mengatakan, oh Ibnu Abbas Wahabi? Siapa Wahabi, siapa Ibnu Abbas? Terlalu kecil makhluk-makhluk ini di sisi Allah Ta'ala. Mudah bagi Allah untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Apakah mereka mengatakan, oh Allah terbatas? Kita mengatakan Allah lebih besar dari semuanya tanpa ada batas. Selesai. Adapun mereka yang selalu menggambarkan di pikiran mereka seperti batasan-batasan makhluk. Jadi mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian mereka yang menentang dalil-dalil ini dengan takwil, bukan dengan terang-terangan. Baik. Kalau dalil-dalil semuanya, maksudnya semua yang kita sebutkan tadi, itu menunjukkan yang semacam itu, jelas tidak akan sukar sama sekali bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Tidak susah dan tidak berat dan tidak sulit. Baik, wa ma bainahuma, dan apa saja yang di antara langit dan bumi semuanya mudah bagi Allah. Bal dzalika alaihi sahlun yasir, bahkan yang demikian itu adalah mudah dan senang untuk Allah. Wa hadzan nafyu fi qoulihi wa la ya'uduhu hifdzuhuma, peniadaan yang disebutkan di dalam firman Allah tidak menyulitkan bagi Dia menjaga keduanya, li subuti kamali diddih, itu untuk menunjukkan pastinya kesempurnaan kebalikannya, yaitu kamalul qudrah, kesempurnaan kemampuan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Wa kadzalika kullu nafyin ya'ti fi sifatillah, demikian pula seluruh peniadaan yang datang tentang sifat-sifat Allah, yaitu mengandung penetapan kebalikannya secara sempurna. Wa qad taqaddamatil isyaratu ila dzalik, dan telah berlalu isyarat tentang masalah itu. Qauluhu wa huwal aliyul azim, dan Dia itulah yang maha tinggi lagi maha agung. Al fi qaulihi al ali wa huwal ali li syumul wal istighraq, yaitu mencakup segala macam sifatul ulu. Karena al ulu Dia itu memiliki 3 disebutkan di sini. Kita lanjutkan dulu. Falahu subhanahu al uluwul kamil, hanya milik Allah lah yang maha suci ketinggian yang sempurna, fi jami'il wujuh, di seluruh sisi. Uluwul qadr, yaitu sifatnya adalah paling tinggi. Kalau Dia maha kaya, kekayaan yang puncak.
yaitu tidak ada yang lebih kaya dari dia. Kalau dia maha kuat adalah kekuatan yang paling puncak, tidak ada yang lebih kuat dari dia. Demikian pula seluruh sifatnya, yaitu inilah yang dimaksud dengan uluwul qahr. Kata ulama yang lain uluwus sifat. Seluruh sifatnya itu di puncak kesempurnaan. Kita mengatakan puncak bukan berarti seperti ucapan sebagian orang, oh berarti mengatakan ada batasnya. Bukan itu. Tapi maksudnya tidak ada yang lain yang melebihi Allah Ta'ala. Baik. Kemudian wa uluwul qahr, yaitu ketinggian kekuasaan dan dominasi. Qahr, pemaksaan. Maksudnya tidak ada raja yang melebihi Allah Ta'ala, bahkan setara pun tidak. Sebagaimana dalam hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, innallaha yumsiku samawati wal arda yaumal qiyamah tsumma yuharrikuhuma faqala anal malik anal jabbar aina mulukul ard. Allah Ta'ala nanti di hari kiamat akan menggenggam langit dan bumi, kemudian menggoncangkannya, kemudian mengatakan akulah raja al-malik, yaitu raja yang sebenarnya, raja yang mutlak. Mana itu raja-raja bumi? Nggak ada itu PM yang jahat atau PM yang suka korupsi, atau raja yang jahat atau raja yang suka memaksakan kehendak. Nggak ada, semuanya sudah mati. Dan semuanya adalah kekuasaannya luar biasa dhaif dibanding dengan Rabbul Alamin, dan memang tidak layak untuk dibandingkan. Apalagi untuk jadi mengatakan ana rabbukumul a'la, siapa dia? Terlalu kecil. Masuk ke sungai sudah mati langsung. Gimana mengatakan rabbukumul a'la? Karena sebenarnya dia Laut Merah itu sungai kan ya, sungai tapi besar ya. Sungai besar ya. Baik, inilah yang dimaksudkan dengan uluwul qahr, yaitu pemaksaannya adalah pemaksaan yang paling tinggi. Bukan hanya memaksa mendatangkan polis atau mendatangkan tentara atau mendatangkan barangkali wallahu alam mungkin para samseng, bukan. Memaksa mati langsung mati, bukan harus mendatangkan tentara ini itu. Menyuruh orang sakit langsung sakit, menghendaki apapun langsung terbentuk dan sebagainya. Ini adalah puncak pemaksaan. Makanya inilah yang dikatakan sebagai uluwul qahr, ketinggian pemaksaan. Wa uluwul dzat, dan zat dialah yang maha tinggi. Dan memang ini adalah layak untuk Allah. Makhluk itu bertingkat-tingkat, derajat mereka dan kedudukan mereka bertingkat-tingkat. Kemudian dan semuanya adalah di mana? Makhluk yang di bumi. Kemudian di atas bumi masih ada langit. Itu pun jaraknya luar biasa jauh. Langit kedua, ketiga, sampai ketujuh. Dan di atas langit ketujuh masih ada Masih ada samudra yang sedemikian luasnya, yang jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Dan masih ada juga yang namanya kursi yang sedemikian luasnya. Dan di atas kursi masih ada arsy yang betul-betul bumi dan langit itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan arsy-nya Allah Ta'ala dari sisi kebesarannya dan ketinggiannya. Dan Allah Ta'ala ada di atas itu, dan tidak ada sesuatu pun yang tersamarkan dari dia. Ini adalah kesimpulan dari hadis-hadis yang sahih. Ini menunjukkan uluwul dzat, ketinggian zat Allah Ta'ala. Tidak seperti yang diingkari oleh orang-orang Asy'ariyah dan orang-orang keumuman Jahmiyah itu mengatakan untuk uluwul qahr dan uluwu. Ya, untuk uluwul qahr memang, tapi untuk uluwul dzat kami tidak mengakui itu. Sebagian mengakui uluwus sifat, untuk zat tidak. Allah Ta'ala itu di mana-mana. Ini sebenarnya adalah penghinaan, sebagaimana disebutkan oleh Abul Hasan Asy'ari sendiri dalam Al-Ibanah. Berarti kalian, wahai orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah, mengikuti Mu'tazilah. Berarti kalian mengatakan Allah Ta'ala ada di khusus, yaitu ada di bilik-bilik tandas, dan juga ada di disebutkan komaim, yaitu tempat-tempat sampah. Itu penghinaan kepada Allah. Allah berhak untuk memiliki sifat yang tertinggi dan kedudukan yang tertinggi di tempat yang paling suci, yaitu di atas arsy sana. Kalau makhluk saja menginginkan untuk tempatnya itu lebih tinggi dari yang lain, kenapa Allah Ta'ala mereka larang? Allah lebih layak daripada para makhluk. Dan dalil-dalil menunjukkan itu. Seandainya Allah itu ada di sisi kita di sini, atau misalnya Allah Ta'ala itu ada di sisi Nabi Muhammad SAW di atas di Makkah, tak perlu Rasulullah pergi jauh ke sana. Yang menyebabkan beliau nanti akan diingkari lebih besar oleh orang-orang kafir Quraisy itu, mengatakan naik ke langit. Belum sampai bilang naik ke langit, sekedar ke Baitul Maqdis saja itu sudah diingkari dan dianggap gila. Bagaimana beliau mengatakan naik ke langit ke-7, bahkan lebih tinggi dari langit ke-7? Kemana itu? Jelas itu menunjukkan Allah Ta'ala ada di sana. Kalau seandainya Allah itu di samping Rasulullah, nggak perlu penat-penat lari ke sana jauh, dan seterusnya. Baik. Beliau mengatakan kama tawatarat bidzalikal adillah, sebagaimana dalil-dalil itu telah mutawatir menyebutkan itu.
Iya, masalah ketinggian Allah ini sudah mutawatir. Walaupun orang-orang Mu'tazilah menyebutkan hadis-hadis itu tidak boleh diterima kecuali dengan jalan mutawatir. Ini sekarang mutawatir, tidak juga mereka terima. Bahkan mereka mentakwil seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Ar-Razi, pembawa bendera Asy'ariyah setelah apa? Setelah Abu Hasan Asy'ari bertaubat itu. Mengatakan bahwasanya sebenarnya masalah Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu sebenarnya bukan betul-betul beliau naik buraq kemudian naik ke atas, tapi maksudnya adalah beliau itu sedang semacam meditasi. Kemudian pikiran beliau itu semakin bening, kemudian beliau melihat melihat planet-planet itulah sebenarnya yang beliau lihat, sebagai Nabi Yusuf, juga Nabi Adam, juga Nabi Ibrahim. Nabi Adam sedang menangis atau Nabi ini mengucapkan salam, itu yang beliau lihat sebenarnya adalah planet-planet itu saja. Ini naudzubillah, menentang dalil-dalil yang sangat banyak, bicara tanpa dia ketahui, padahal dia bukan saksi terhadap kejadian itu. Bagaimana dia memastikan yang demikian itu? Intinya adalah demi mengingkari bahwasanya Rasulullah benar-benar naik ke langit. Dengan cara apa? Rasulullah itu hanyalah berhayal, dan ini adalah maslahnya para orang-orang ahlul kalam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syifaul Alil, yang mengatakan malaikat itu hanyalah hayalnya para nabi. Terlalu berhayal sampai akhirnya terdengar suara-suara. Nah, itulah yang dikatakan Nabi sebagai wahyu, padahal itu sekitar suara-suara dari hasil hasil riyadhah seorang nabi. Kemudian kalau riyadhahnya semakin kuat, maka suara-suara itu nanti akan yatajassad, membentuk jadi badan yang mengajak bicara, yang naik, turun dan sebagainya. Padahal itu adalah hayalan Nabi saja. Itu yang Nabi Muhammad bilang, oh ini Jibril, ini Mikail, oh ini. Itu adalah hayalan Nabi saja. Ini adalah kekufuran mereka kalau mereka sadar. Na'udzubillah, itu adalah amalan kufur dan akidah kufur. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.